Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu transfer learning. Jadi kita belajar konsepnya dan di video itu juga saya sudah jelaskan tentang bagaimana caranya kita memotong-motong network yang sudah ada, membuang beberapa layer, menambahkan beberapa layer juga. Jadi intinya transfer learning adalah ketika salah satu teknik untuk kita mengembangkan deep learning atau CNN atau artificial intelligence di mana kita tidak mentraining network kita dari awal. Jadi kita ambil saja network yang sudah di training, yang sudah pintar, yang orang lain sudah training dengan berbagai berjuta-juta data, sudah pintar, tapi tentunya network itu dibuat untuk tujuan lain. Nah, kita ambil, kita lakukan modifikasi kecil, kita retrain ulang dan data yang sedikit saja untuk melakukan tugas yang kita mau, melakukan network baru yang berfungsi seperti apa yang kita mau. Nah, di dalam mengimplementasikan transfer learning ini ada banyak pre-train network, jadi network-network yang sudah di-train yang bisa kita pakai. Sebut saja ada AlexNet, ada VGG, ada Inception, VGG 16, VGG 19, dan ada banyak lagi. Nah, salah satu di antaranya adalah MobileNet V2. Nah, kita perlu pada video-video yang akan datang kita akan pakai pre-train network MobileNet V2 ini untuk tujuan kita melakukan transfer learning. Tapi pada video ini kita akan khususkan untuk kita mempelajari tentang MobileNet V2 itu, dan kita mempelajari MobileNet V2 kita akan tahu bagaimana cara memakainya, bagaimana cara MobileNet V2 itu bekerja, sehingga nanti ketika kita pakai dalam membuat transfer learning kita akan pakai dengan sangat baik. Jadi MobileNet V2 ini dikembangkan oleh Google. Ada dulu MobileNet V1 versi 1, sekarang ada MobileNet yang versi 2. MobileNet ini dibuat dengan tujuan untuk membangun satu network, satu model deep learning yang sangat powerful yang bisa diimplementasikan ke dalam handphone. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga dia memakai resources secara efisien. Nah, MobileNet V2 yang akan saya pakai ini sudah di-training dengan jutaan gambar yang diambil dari database ini, ImageNet. Jadi diambil dan di-training, dan yang saya pakai ini adalah yang sudah pintar sekali sehingga dia bisa membedakan 1000 macam objek dari gambar. Jadi di-training dengan 1000 macam objek. Nah, kita akan pakai Mobile VNet nanti, kemudian dalam video selanjutnya kita akan pakai untuk transfer learning. Tapi dalam video ini kita akan mempelajari dulu apa itu MobileNet V2, dan kita akan coba memakainya sehingga kita memahami lebih dalam, sehingga nanti ketika dalam video selanjutnya kita pakai di transfer learning, kita sudah sangat memahaminya. Jadi kira-kira arsitektur dari MobileNet V2 itu adalah seperti ini. Jadi seperti saya katakan tadi, saya berikan input ke dia, inputnya saya setting 160 kali 160 kali 3 karena RGB, jadi 160 kali 160 kali 3. Kemudian MobileNet V2 ini sudah di-training sedemikian rupa sehingga dia sudah bisa membedakan 1000 macam objek. Nah, dengan demikian Anda lihat di sini outputnya ada 1000 node. Jadi outputnya ada 1000 node. Kita ingat dulu ketika kita training untuk mengenali bunga iris, kalau kita akan klasifikasikan 3 jenis iris, iris sentosa, iris versicolor, dan satu lagi, maka output kita cukup 3 node. Ketika kita pakai CIFAR, kita mengklasifikasikan 10 macam objek, kita outputnya 10. Nah, ini karena dia bisa mengklasifikasikan 1000 macam objek, maka outputnya ada 1000. Jadi Anda dilihat di sini ini ImageNet 1000 itu objek-objek yang bisa dibedakan seperti ini, mulai dari 0 sampai 999. Jadi ini goldfish, ini terus ada tiger, shark, stingray, dan seterusnya. Dia bisa mengenali sampai 1000 jenis barang yang berbeda. Jadi ini sampai yang terakhir, ya, toilet tissue. Jadi ada 1000 macam ini. Ini outputnya ada 1000. Nah, ada 1000 node, dan setiap node itu nanti akan menghasilkan angka 0 atau 1. Jadi kalau angka node yang pertama yang menghasilkan angka 1, yang lain 0, maka kita tahu itu objek yang pertama. Kalau node yang ke 100, maka kita tahu itu objek yang ke 100. Demikian seterusnya. Bedanya adalah kalau kita pakai network yang sebelumnya, output ini kita pakai softmax, aktivasinya pakai softmax. Sedangkan kalau MobileNet V2 ini, dia belum pakai softmax, dia masih pakai namanya logit. Logit ini mirip seperti sigmoid, jadi kita masih harus perlu membulatkan lagi. Nah, ini kira-kira bentuk arsitekturnya. Kita lihat layer pertama adalah layer konvolusi 2 dimensi, layer konvolusi ya.
Layer di sini juga konvolusi. Di tengah-tengahnya ada 17 blok. Jadi blok kalau nanti di dalam program ini mulai blok 0 sampai blok 16. Jadi ada 17 blok yang disebut bottleneck residual block. Bottleneck residual block ada 1, 2, sampai 17. Sesudah ini nanti outputnya akan masuk ke proses ini, global average pooling. Ini mirip seperti flatten. Jadi dari inputnya 5 kali 5 kali 12.000, 1280, ini akan jadi 1280 kali 1 saja. Caranya bagaimana? Tiap 5 kali 5 ini di average jadi 1. 5 kali 5 di average jadi 1 juga. Jadi nanti jadi flat 1280 saja. Jadi kalau dalam network sebelumnya kita pakai layer flatten, dalam network ini dia pakai global average pooling. Fungsinya mirip. Nah, kita tahu di dalam setiap blok ini sesungguhnya ada banyak layer. Jadi ada layer konvolusi, ada layer ini juga konvolusi tapi deep-wise konvolusi, sedikit berbeda. Ada layer konvolusi, ada model pertama, ada blok yang model lain. Blok yang ini mirip sebenarnya, tapi ada bypass seperti ini. Kita sebut ada residu yang jalan seperti ini. Jadi intinya kita pahami saja bahwa dalam tiap blok ini ada layer-layer lagi. Totalnya ada 150-an layer dalam MobileNet V2 ini. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah ini. MobileNet V2 ini inputnya kan di sini ukuran gambar 160 kali 160 kali 3. Tetapi nanti ketika kita inputkan, kita tidak cukup berikan 160 kali 160 kali 3. Tidak cukup dengan berikan 3 dimensi ini. Karena sesungguhnya dia terima input ada 4 dimensi. Pertama adalah ada berapa gambar. Jadi kalau kita kasih 1, 160, 163 berarti 1 gambar. Kalau kita berikan misalnya 50, berarti ada 50 gambar. Jadi sekalipun gambar kita 1, nanti kita harus buat jadi 1 kali 160 kali 160 kali 3. Saya akan tunjukkan bagaimana ini di dalam program. Oke, jadi ini program yang sudah saya siapkan. Pertama kita load dulu library yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang berikut ini adalah kita download MobileNet V2. Perintah seperti ini dari library-nya Keras. Dan kita bisa punya opsi, kita mau yang inputnya ukuran berapa. Saya download yang ukuran 160 kali 160 kali 3. Ini perintah, artinya kita download keseluruhannya. Yang ini adalah saya mau download network yang sudah di training pintar atau yang masih baru, masih random. Kalau saya tulis seperti ini, maka saya mau download network yang sudah di training dengan ImageNet dan sudah pintar. Kalau saya tidak mau seperti ini, maka saya bisa pakai none. Kalau saya tulis none, maka dia akan download arsitekturnya sama, tapi semua weight dan biasnya masih random. Jadi saya mau, karena saya mau transfer learning, nanti saya pakai ImageNet. Nah ini saya download, saya beri nama dia MobileNet V2. Nah ini proses downloadnya sudah selesai. Jadi saya sudah punya MobileNet V2 seperti ini. Coba kita sekarang melihat bagaimana arsitektur dari MobileNet V2 ini. Nah, ini Anda lihat arsitekturnya. Ini ada blok 16. Kita mulai dari blok yang ke 0. Jadi ini blok yang ke 0, blok 1 sampai blok yang ke 16. Berarti ada 17 blok. Persis seperti ini, ada 17 blok. Dia dimulai dengan konvolusi 2D. Ini yang pertama input, kemudian konvolusi 2D. Kemudian ini blok yang pertama, blok yang kedua, blok yang ketiga, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, Anda lihat, ini blok yang ke-17, kemudian masuk konvolusi 1D, masuk konvolusi lagi, konvolusi 2D, kemudian global average, ini global average, kemudian yang terakhir dense 1000. Nah, di tengah-tengahnya ada batch normalization, itu semua fungsinya untuk menormalisasi saja. Dan setiap blok itu tentunya ada 3 layer utama. Jadi ada layer konvolusi, layer deepwise, kemudian ada layer konvolusi lagi. Dan di samping itu ada beberapa layer yang sebenarnya bukan layer, cuma normalisasi data saja. Jadi ini kira-kira gambaran network yang ada, dan juga kita bandingkan sesuai dengan gambar network yang seperti di sini.
Nah, ini karena saya tidak perlukan, saya cuma untuk mau lihat saja, saya hapus saja. Oke, kita sudah download MobileNet V2. Nah, satu hal yang penting lagi adalah MobileNet V2 ini, dia berharap input yang masuk ke dia itu setiap angka, setiap pixel itu nilainya antara -1 sampai 1. Masalahnya, gambar-gambar itu, kalau kita punya gambar JPEG dan sebagainya, setiap pixel nilainya itu 0 sampai 255. Berarti kita harus konversi dulu. 0 sampai 255 jadi -1 sampai 1. Caranya bagaimana? Caranya 0 sampai 255 ini kita bagi dengan 127,5. Kalau dibagi 127,5 maka 255 bagi 127,5 jadi 2. Jadi nanti range-nya dari 0 sampai 2. Nah, kita maunya -1 sampai 1. Jadi bagaimana? Kita kurang 1. Jadi dibagi 127,5 dikurangi 1. Nah, bagaimana caranya saya membuatnya? Maka seperti ini. Jadi sebelum MobileNet V2 ini, saya buat satu layer tambahan di depan yang namanya layer rescaling. Jadi dia scale bagi 127,5 tambah -1 atau kurang 1. Nah, karena ini ada MobileNet yang sudah ada, saya tambah layer di luarnya, maka saya gabung dua ini lagi jadi network yang baru, yang nanti saya sebut modelku. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sudah siap untuk masukkan gambar yang saya mau masukkan. Kita akan coba. Oke, sekarang saya akan masuk pada tahap saya akan load gambar. Saya akan pakai perintah ini untuk load gambar. Jadi, saya sudah punya file di sini, test.jpg. Ini baca test.jpg, convert jadi RGB, berubah ukurannya jadi 160 x 160, kemudian ditransfer menjadi array, kemudian saya coba plot. Variabelnya namanya gambar, GBR. Oke, sudah, ini gambar pesawat ya. Jadi saya sudah load, saya tutup saja. Kemudian saya mau tahu ukurannya berapa. gbr.shape 160 x 160 x 3. Tentunya kita harus buat jadi 1 x 160 x 160 x 3. Maka saya gunakan perintah ini, expand dimension. Dengan ini coba saya jalankan. Sesudah saya jalankan, saya coba lihat lagi shape-nya. Nah, sudah jadi 1, 160, 163. Jadi ini sudah sesuai. Jadi ini saya, supaya tidak mengganggu programnya, saya untuk ini kita hapus aja. Oke, sudah. Jadi GBR saya sudah 1 x 160 x 160 x 3. Oke, sekarang saya akan masukkan ke dalam network saya. Nah, tentunya saya akan buat dulu kombinasi, saya harus tambahkan layer di depan ini. Nah, inilah perintah yang akan saya pakai. Jadi saya buat model baru namanya modelku. Inputnya adalah inputs, outputnya adalah outputs. Inputs itu apa? Saya harus definisikan di atas ini. Inputs itu 160 x 160 x 3. Kemudian inputs ini saya masukkan ke layer ini. Layer untuk rescaling tadi, bagi 127,5 -1. Outputnya namanya X. Jadi ini saya sebut inputs. Output dari ini saya sebut X. X ini saya masukkan ke MobileNet V2. Keluarannya saya sebut outputs. Jadi X ini saya masukkan ke MobileNet V2. Keluarannya outputs. Jadi inilah network saya yang saya sudah beri nama. Gabungan dari MobileNet V2 dan satu layer tambahan saya beri nama modelku. Sekarang saya sudah siap masukkan gambar itu ke dalam modelku. Saya sebut aja P sama dengan modelku. Saya berikan gambar tersebut. Oke, saya jalankan. Sudah ada outputnya. Sekarang saya coba lihat P-nya seperti apa. Wah, angkanya belum bulat. Tadi ingat outputnya masih belum berformat 01 karena kita tidak pakai softmax. Karena itu saya mau coba P sama dengan saya bulatkan dulu baru saya lihat P. Oke, sekarang kita sudah, ini ada angka 1 di sini. Tapi ini urutan keberapa ya? Kita akan susah cari urutan keberapa, sehingga saya akan pakai perintah untuk mencari urutannya. Saya pakai perintah ini, jadi ini. Saya pakai perintah where P sama dengan 1. Dia cari di mana posisi P sama dengan 1. Nah, sekarang saya coba lihat.
P91 ada di urutan 404. 404 itu apa? Kita lihat di sini, 404 airliner, betul ya? Karena gambar tadi adalah gambar airliner. Kita coba lihat gambar yang ini tadi, gambar airliner. Nah, sekarang saya akan coba dengan gambar lain. Ini saya misalnya tes 3. Gambar katak. Kita lakukan yang ini. Kemudian kita masukkan ke dalam model kita lagi. Kita lihat hasilnya ada di berapa. $32. Frog, tail frog, bell toad, ya itulah. Jadi dia sudah bisa mengklasifikasikan dengan benar. Jadi dengan ini saya sudah menunjukkan kepada Anda apa itu MobileNet V2. Ketika dia sudah di training, dia bisa kita pakai. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita memberikan input kepada MobileNet V2, kita harus pastikan dimensinya 4. Jadi 1 kali 160 kali 160 kali 3. Ini bisa 1 atau tergantung jumlah gambarnya. Kalau gambarnya 1000 berarti jadi 1000 begitu. Langkah kedua, MobileNet V2 ini kita harus tambahkan dengan satu layer di depan untuk rescaling supaya angka pixel 0 sampai 255 akan jadi range min 1 sampai 1. Inilah cara yang akan kita pakai. Sebelum kita nanti pakai ke transfer learning, kita sudah bisa mengenal cara kerja dari MobileNet V2. Oke, demikianlah penjelasan tentang bagaimana MobileNet V2, dan dengan demikian maka kita sudah siap untuk memakai MobileNet V2 untuk kita pakai dalam transfer learning. Kita ambil yang sudah dipelajari, yang sudah di-train dengan baik, kita lakukan modifikasi sehingga kita bisa pakai MobileNet V2 ini untuk tujuan kita, dan dengan demikian kita bisa membangun suatu deep learning dengan lebih efisien karena kita bisa training dengan data yang sedikit saja dan dengan lebih cepat.